Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya, terima kasih. Bab 1971. Malan memiliki 3 set kriteria untuk mengukur nilai suatu barang. Yang pertama adalah berapa banyak uang yang bisa ditukar dengan barang itu. Yang kedua adalah berapa banyak wajah yang bisa ditukar dengan barang itu. Di matanya, semua hal di dunia ini mencangkup segalanya. Itu tergantung pada uang dan wajah. Misalnya, produk perawatan kulit kaviar kelas atas yang diberikan Ye-Chen kepadanya memiliki harga pembelian hampir 400.000 dan dijual ke dunia luar setidaknya 300.000. Jadi, dia dapat dengan jelas merasakan hasil 300.000. Itu akan sesuai dengan kriteria pertamanya, sangat berharga. Misalnya, ransel Hermes dasar yang harganya lebih dari 100.000 yuan, Malan tidak hanya dapat menjualnya ke take away seharga 100 yuan, tetapi juga membawanya setiap hari, sehingga dia dapat menikmati kecemburuan dan kecemburuan di mata orang lain. Membuatnya merasakan berat 100.000 yuan, dan pada saat yang sama, dia bisa merasakan sangat bangga. Ini akan sesuai dengan kriteria kedua. Pada saat ini, Malan melihat Set Yuan King Hua tertarik pada masalah ini. Dia berpikir jika sesuatu tidak dapat ditukar dengan uang dan tidak dapat dibawa keluar untuk berpura-pura dengan orang lain, maka betapa berharganya itu. Vas telinga gajah Yuan King Hua ini tampaknya bernilai banyak uang, tetapi seseorang tidak dapat menjualnya di luar daripada membawanya keluar untuk pamer. Jadi, di mata Malan, itu adalah sampah yang tidak berharga. Kecuali Malan mencurinya di lain hari dan menjualnya seharga ribuan dolar. Tetapi, kemudian Malan berpikir, tidak, benda ini diteruskan ke Xiao Changkun oleh Ye-Chen. Jika aku menjualnya secara diam-diam, tidak masalah jika Xiao Changkun marah. Tetapi, jika Ye-Chen marah, itu akan sulit. Memikirkan hal ini, Malan hanya bisa menyerah pada ide bermain dengan sepasang botol telinga gajah pola naga, Yuan King Hua. Pada saat itu, Hong Hu terus memulai membaca daftar hadiah lagi. Qin Gang memberikan batu permata jamrud senilai 50 juta, sementara Wan Zhengang memberikan berlian merah muda dengan nilai yang sama. Keduanya relatif akrab satu sama lain dan memiliki hubungan yang baik. Mereka secara kebetulan masing-masing memberi Ye-Chen mobil sport selama pameran mobil terakhir. Jadi, kali ini mereka hanya setuju sebelumnya untuk mengirim perhiasan berharga bersama. Meskipun kedua permata dan nilainya sama, varietasnya berbeda, jadi mereka tidak takut jatuh. Pada saat ini, Qin Aoxue serta Wan Yunkai masing-masing memegang kotak hadiah dan menampilkan permata di dalamnya. Satu hijau dan satu merah muda, 2 permata. Di bawah cahaya warna-warni yang dibiaskan, kualitasnya memang sempurna. Malan sangat tertarik pada 2 permata ini, sehingga matanya bahkan jatuh ke dalamnya. Dia tidak memikirkan gelang jamrud yang diberikan Qin Gang kepada Ye-Chen beberapa waktu yang lalu. Gelang itu bernilai setidaknya beberapa juta dolar yang diberikan Ye-Chen kepada Xiao Churan. Lalu Malan mencurinya dan memakainya untuk dirinya sendiri. Tetapi gelang itu secara tidak sengaja rusak ketika Qian Hongyan memasangnya. Dan sejak saat itu, Malan tidak memiliki banyak perhiasan untuk dipamerkan. Sekarang, dia melihat 2 permata berkilau ini, dia tergoda untuk membuat kalung dan memakainya di lehernya. Namun, dia hanya akan berani memikirkan hal seperti itu jika Ye-Chen tidak memberitahunya. Dia tidak akan pernah berani mencurinya untuk memintanya. Setelah menampilkan permata, Hong Hu melanjutkan membaca. Li Tailai kirim produksi Master Ye, Eropa Helicopter Company, 1 helikopter EC-145. Seluruh ruangan sangat terkejut lagi oleh pernyataan ini. Bab 1972. Master Song baru saja mengirimkan kapal pesiar dan Li Tailai mengirimkan helikopter.
Xiao Churan juga terkejut dan tidak dapat berbicara. Menerima hadiah sekarang, seluruh tubuhnya sudah sedikit takut. Takut karena hadiah ini terlalu berharga. Sangat mahal, sehingga bahkan orang-orang dari kalangan atas tidak akan memberikan hadiah yang begitu mahal sama sekali. Sejauh ini, semua hadiah yang disebutkan dihargai puluhan juta atau bahkan lebih tinggi. Dan salah satu dari mereka yang diambil adalah harta yang berharga. Tetapi sebagai hasilnya, orang-orang ini membawa semuanya untuk diberikan kepada Ye Chen, yang membuat Xiao Churan merasa tak tertandingi. Lalu Li Tailai berbicara pada saat ini, "Tuan Ye, saya mendengar bahwa Anda biasanya tidak sering meninggalkan Jinling. Hai Cheng sebenarnya tidak terlalu jauh dari Jinling, mungkin perlu 4 atau 5 jam untuk mengemudi. Tetapi jika mengambil helikopter, 2 jam akan cukup. Jadi saya berpikir untuk mengirimkan Anda helikopter. Jika Anda memiliki kebutuhan perjalanan jarak pendek hingga menengah, Anda bisa naik helikopter. Itu jauh lebih cepat daripada naik mobil." Ye Chen sedikit mengangguk. "Tuan Li, terima kasih." Faktanya, bagi Ye Chen saat ini, apakah itu villa sumber air panas, kapal pesiar pribadi, atau helikopter pribadi, tidak ada yang benar-benar menarik baginya. Ketika dia masih sangat muda, keluarga Ye memiliki hampir semua jenis transportasi sipil. Mobil mewah bernilai jutaan atau puluhan juta dolar tidak layak disebut sama sekali, dan keluarga Ye memiliki beberapa jet pribadi senilai ratusan juta, bahkan miliaran. Villa dan manor bernilai lebih dari 100 juta dolar tidak dapat dihitung dimanapun di dunia. Belum lagi kapal pesiar mewah. Faktanya, ketika ayah Ye Chen masih muda, dia telah membeli kapal pesiar mewah, jenis kapal pesiar mewah yang dapat membawa ratusan orang, dan helikopter untuk perjalanan keliling dunia. Saat itu, Ye Changying membeli kapal pesiar mewah semata-mata untuk membuat istrinya bahagia. Meskipun ibu Ye Chen juga merupakan cucu dari Yan Huang, tetapi dia adalah seorang ekspatriat Cina. Seluruh keluarganya berada di seberang lautan, dan dia dibesarkan di barat dan sangat menyukai perjalanan luar ruangan. Untuk memenuhi kebutuhan istrinya, untuk mengunjungi keluarganya, dan untuk berpergian keluar, Ye Changying membeli kapal pesiar mewah dengan sejumlah besar uang dan berjanji bahwa setiap tahun dia akan menyisihkan 2 bulan waktunya untuk menemaninya di kapal pesiar. Sebuah kapal pesiar untuk mengunjungi keluarganya di seberang lautan, berpergian ke belahan dunia di sepanjang jalan dengan perjalanan yang merata. Sejak usia 3 tahun, Ye Chen kembali ke rumah neneknya setahun sekali bersama orang tuanya. Kapal pesiar mewah hingga orang tuanya kecelakaan pada usia 8 tahun. Sementara yang lain memiliki kemewahan untuk dapat melakukan perjalanan keliling dunia sebelum mereka meninggal. Ye Chen telah melakukan perjalanan keliling dunia setahun sekali sejak dia berusia 3 tahun. Selama tahun-tahun itu, apa yang Ye Chen jalani setiap hari adalah kehidupan mewah yang tidak dapat dinikmati banyak orang seumur hidup mereka. Sedemikian rupa sehingga dia secara pribadi telah lama kehilangan pengejarannya akan hal-hal materi. Ketika semua orang melihat begitu banyak hadiah yang diberikan, ekspresi Ye Chen masih sangat acuh tak acuh, dan orang tidak dapat bisa menahan perasaan sedikit malu. Mereka tahu bahwa tidak satu pun dari hadiah ini tampaknya telah disampaikan ke hati Ye Chen. Kemudian Wei Liang memberi Ye Chen ukiran jamrut Guan Yun Chang. Dalam kata-katanya, Guan Yun Chang adalah dewa kekayaan bela diri yang bisa melindungi kedamaian dan keberuntungan Ye Chen. Ye Chen tersenyum dan menerimanya dengan terima kasih. Hatinya masih sangat kuno. Akhirnya, kepada Hong Hu sendiri, dia mengeluarkan kotak hadiah yang dibungkus dengan indah dan menyerahkan kepada Ye Chen. Berkata dengan serius, "Tuan Ye, ini adalah tanda penghargaan kecil dari saya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Hong Hu, kamu membaca begitu banyak hadiah orang. Mengapa kamu tidak memberitahu kami apa hadiahmu sendiri?" Hong Hu sedikit malu dan berkata, "Hong Hu ini takut bahwa apa yang
Hong Hu kirimkan kepada Tuan Ye tidak memuaskan dan menjadikannya bahan ejekan. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Apapun yang kamu berikan, aku bersyukur. Jadi bagaimana mungkin aku tidak puas? Hong Hu mengangguk dan berkata dengan serius, Tuan Ye, yang saya kirimkan kepada Anda adalah sebuah villa yang terletak di dekat kediaman Istana Kekaisaran di Tokyo, Jepang. Bab 1973. Semua orang terkejut setelah mendengar bahwa Hong Hu telah memberi Ye Chen sebuah villa yang terletak di Tokyo. Benar-benar bingung mengapa Hong Hu mengirim Ye Chen sebuah villa yang jauh di Jepang. Tetapi Chen Zekai dan Wei Liang setelah beberapa saat tercengang segera menyadari di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, mereka semua menyesali bagaimana mereka tidak memikirkan hal itu. Pada awalnya di Jepang, mereka mengikuti Ye Chen sibuk menutupi lini produksi Kobayashi Pharmaceutical, dan setelah semua orang tiba di Osaka, Ye Chen tiba-tiba harus pergi ke Kyoto sendirian. Pada saat itu, Hong Hu menduga bahwa Ye Chen pasti pergi mencari Itachi. Hong Hu adalah orang yang sangat cerdas dan telah lama berada di sisi Ye Chen. Jadi dia tahu lebih banyak tentang beberapa hal Ye Chen. Dia telah lama melihat bahwa Ye Chen tampaknya memiliki beberapa kekaguman pada petarung wanita Jepang bernama Ito Itachi. Dan kemudian petarung wanita itu kembali ke Jepang untuk perawatan karena luka-lukanya akibat pertandingan. Hong Hu memperhatikan tindak lanjut dari Ito Nachiko. Dia pertama kali menerima perawatan di Tokyo dan kemudian pergi ke Kyoto untuk memulihkan diri. Tetapi ketika Ye Chen tiba-tiba pergi ke Kyoto ketika dia berada di Osaka, Hong Hu langsung mendebak alasannya. Yang lebih aneh lagi adalah Ye Chen berkendara ke Kyoto hari itu dan kemudian berkendara dari Kyoto ke Tokyo pada malam hari, dan digabungkan dengan laporan berita Jepang tentang rangkaian waktu pada waktu itu. Hong Hu kemudian menggunakan petunjuk ini untuk menyusun semuanya dalam benaknya, dan tebakannya hampir sama. Dia tahu bahwa itu Naija telah mewarisi keluarga itu dan mulai bekerja keras untuk menjadi pewaris keluarga itu. Dan dia juga tahu bahwa keluarga itu memiliki sebuah rumah mewah di dekat kediaman kerajaan di Tokyo. Jadi dia hanya membeli sebuah rumah besar di sebelahnya rumah keluarga itu dan memberikannya kepada Ye Chen. Dari sudut pandangnya, ini harus menjadi nada untuk Ye Chen yang pasti akan menyukainya. Chen Zekai dan Wei Liang juga mengikuti Ye Chen sampai ke Jepang. Jadi mereka juga tahu bahwa garis besar kejadiannya. Sekarang mereka tiba-tiba mengetahui bahwa Hong Hu si pencuri ayam telah memberi Ye Chen satu set villa di Tokyo. Mereka segera tahu apa yang dipikirkan Hong Hu. Sambil mengaguminya, mereka juga frustasi karena mereka tidak memikirkan lapisan ini. Pikiran pertama dalam pikiran Ye Chen juga terkejut ketika dia mendengar bahwa Hong Hu telah memberinya satu set villa di Tokyo. Dia telah berpikir untuk mengerti pada awalnya mengapa Hong Hu memberikan dirinya sebuah villa Tokyo, dan seperti itu dekat dengan kediaman keluarga Ito di Tokyo. Dan kemudian dia segera menyadari bahwa Hong Hu seharusnya melihat beberapa petunjuk, dan itulah mengapa dia datang secara khusus untuk membuat nada. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Memang benar bahwa dia mengagumi Itachi dan mengetahui perasaannya terhadapnya, tapi bagaimanapun juga dia adalah pria yang sudah menikah dan tidak boleh terlalu dekat dengannya. Alasan mengapa dia ingin bertemu dengannya sebelumnya dia di Jepang adalah untuk menyembuhkannya, tetapi dia tidak berharap bahwa itu akan menyebabkan banyak hal nanti. Setelah menyembuhkan Itachi, Nachiko, dan pada saat yang sama mengirimnya dengan selamat ke Tokyo, hati Ye Chen sedikit tertekan. Tapi sekarang Hong Hu tiba-tiba mengirim satu set villa Tokyo. Menaiki citra Ito Naija, memperdalamnya dalam pikiran Ye Chen sekali lagi. Pada saat ini, Malan bertepuk tangan dengan gembira. Ya ampun, saya sudah lama ingin pergi ke Jepang untuk bersenang-senang, melihat bunga sakura, berbelanja, dan sebagainya.
Jika saya memiliki villa sendiri di Tokyo, bukankah mungkin untuk sering pergi ke sana? Hong Hu sibuk berkata, "Nona Malan, Anda bisa pergi ke sana kapan saja. Saya juga memiliki beberapa pelayan di Tokyo yang siaga 24 jam. Untuk memastikan bahwa setiap kali Anda pergi ke sana dalam kondisi terbaik dan seseorang mengambil merawat Anda dengan kemampuan terbaik mereka." "Oh, bagus sekali," Malan berkata dengan penuh semangat. "Saya sudah lama ingin berpergian ke luar negeri atau semacamnya, tetapi sayangnya tahun-tahun sebelumnya tidak bahagia dan tidak ada banyak kesempatan. Sekarang menantu saya telah makmur. Saya harus sering keluar mulai sekarang." Mengatakan itu, dia bertanya kepada Master Song, "Oh Tuan Song, bisakah Anda mengemudikan kapal pesiar yang Anda berikan kepada kami sampai ke Jepang?" Bab 1974. Song Jimo buru-buru menjawab, "Nyonya Malan, kapal pesiar itu memiliki jangkauan maksimum lebih dari 2000 mil laut, menghitung hampir 4000 km, yang cukup untuk pergi jauh-jauh dari Jinling ke pelabuhan laut dan kemudian tiba di Tokyo. Tetapi karena ini melibatkan imigrasi, Anda harus lapor ke bea cukai terlebih dahulu untuk melakukannya." Malan segera berkata dengan penuh semangat kepada Ye Chen, "Menantu yang baik, bagaimana kalau kita meluangkan waktu untuk berpergian ke Jepang dengan kapal pesiar kita sendiri?" Ye Chen berkata, "Kita akan membicarakan ini ketika kita punya waktu." Malan lalu sibuk, "Apakah masih sulit untuk menentukan waktu? Ayahmu dan aku tidak bekerja, kamu juga tidak bekerja, jadi Curan menjalankan perusahaannya sendiri. Dia bosnya, dan itu hanya masalah waktu." Mengatakan ketika dia ingin pergi berlibur, Xiao Churan menjawab, "Bu, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Kewirausahaan adalah tentang fokus untuk melihat hasil. Bagaimana saya bisa meninggalkan perusahaan dan melarikan diri untuk berpergian sendiri?" Malan berkata, "Itu tidak masalah. Kamu akan tinggal dan terus bekerja kalau begitu. Dan biarkan Ye Chen membawa kami ke Tokyo untuk bersenang-senang. Ada baiknya tidak ada dari kami di rumah. Jadi, kamu bisa lebih berkonsentrasi pada perusahaanmu." Xiao Churan tiba-tiba terdiam. Meskipun dia tidak ingin keluarganya meninggalkan keluarganya untuk bepergian, tetapi Malan sangat bijaksana dalam mengatakan ini. Dia pertama kali meminta Xiao Churan untuk pergi bersamanya, tetapi Xiao Churan menolak dengan alasan bahwa dia ingin bekerja keras untuk bisnisnya. Jadi dia berkata untuk membiarkan Xiao Churan tinggal di belakang untuk memulaikan bisnis. Xiao Churan tidak bisa membantah, kalau tidak, itu hanya pukulan di wajahnya. Jadi Xiao Churan tidak punya pilihan selain berkata, "Hei, terserah." Ye Chen tersenyum sedikit dan berbicara, "Jangan bicara tentang ini. Untuk saat ini akan menjadi tahun baru segera. Wajar untuk menghabiskan waktu ini di rumah untuk liburan. Seperti apakah akan pergi keluar untuk perjalanan atau tidak, kami akan menunggu sampai setelah tahun baru." Malan mengangguk dengan sibuk dan tersenyum. "Menantu yang baik, ibu mendengarkanmu." Ye Chen bergumam berbalik untuk melihat kerumunan dan berkata dengan serius, "Hari ini saya benar-benar terima kasih kepada Anda semua karena telah melakukan perjalanan khusus ke rumah kami dan memberikan begitu banyak hadiah untuk merusak bank." Kerumunan sibuk berkata, "Di mana? Ini yang harus kita lakukan." Ye Chen memandang kerumunan dan tersenyum. Seperti kata pepatah, hadiah adalah timbal balik. Ketika saya memiliki pikiran yang jernih setelah tahun baru, saya pasti akan menyiapkan hadiah kembali untuk semua orang, dan kemudian saya harus mengganggu Tuan Qin untuk membantu saya menyiapkan beberapa bahan. Begitu ini dikatakan, semua orang yang datang memberi penghormatan pada tahun baru menunjukkan semacam ekstasi yang sulit untuk ditekan. Mereka tahu bahwa Ye Chen memberi mereka kembali pil. Jika tidak,
Ye Chen tidak akan pernah berbicara dan meminta Qin Gang untuk menyiapkan materi. Apa yang dilakukan Qin Gang, dia hanya mengkhususkan diri dalam semua jenis ramuan Cina. Ramuan obat pertama Ye Chen adalah bahan yang disediakan oleh Qin Gang. Ye Chen sekarang mengatakan bahwa dia ingin Qin Gang menyiapkan bahan, apalagi yang bisa dilakukan jika bukan membuat pil. Alasannya mengapa Ye Chen tidak mengatakannya secara eksplisit adalah karena dia tidak ingin menyebutkan pil itu langsung di depan istrinya serta mertuanya. Apakah itu pil dasar sebelumnya atau pil permajaan kemudian, dia tidak memberitahu ke keluarganya tentang hal itu. Namun, orang-orang yang hadir ini adalah mereka yang telah menerima bantuan dari dirinya sendiri, dan mereka akan mengerti selama kata-katanya tepat. Bab 1973. Bab 1975. Ye Chen tidak memiliki banyak pil permajaan yang tersisa. Selain itu, seperti kata pepatah, kelangkaan itu berharga, dan fakta bahwa Li Tailai telah menghabiskan 2 miliar untuk pil permajaan membuktikan bahwa itu benar-benar sepadan dengan harga bagi orang kaya. Jadi dia tidak berniat menggunakannya untuk membalas budi kerumunan. Hal semacam ini, jika benar-benar busuk, tidak akan terlihat begitu langka, dan nilainya akan turun secara alami. Oleh karena itu, Ye Chen berencana untuk meminta Qin Gang menemukan beberapa bahan mentah untuk membuat pil pertama yang dibuatnya lagi dan kemudian memberikan satu kepada setiap orang yang datang untuk memberikan hadiah hari ini. Semua orang hanya datang untuk memberi hormat kepada Ye Chen dan memberinya beberapa hadiah tahun baru. Tapi mereka tidak hanya berharap bahwa Ye Chen akan membalas budi dengan pil. Jadi semua orang juga terlihat sangat bersemangat, dan mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang telah mereka habiskan, nilainya 10.000. Setelah itu, semua orang saling bertukar pandang. Hong Hu yang angkat bicara, "Tuan Ye, dengan begitu banyak dari kita di sini, itu pasti akan mempengaruhi rencana awal keluargamu. Jadi sebaiknya kita pergi dulu." Lalu Ye Chen mengangguk dan berkata, "Setelah tahun baru, saya akan memilih waktu untuk mengundang semua orang untuk makan malam, dan saya akan membawa hadiah balasan untuk kalian semua bersama saya pada waktu itu." Kerumunan panik dan membungkuk berkata serempak, "Terima kasih Tuan Ye." Setelah konvoi besar itu pergi dan keluarga Ye Chen melihat mereka pergi di depan pintu, Malan adalah orang pertama yang mendesak keluar, berkata, "Astaga, aku benar-benar kaya hari ini dikembangkan. Ini villa lain, kapal pesiar, sebuah helikopter, itu benar-benar penghasil uang." Xiao Changkun juga bersemangat dan bergumam, "Pasangan vas telinga gajah Yuan King Hua, itu sungguh harta nasional. Aku harus mendapatkannya kembali." Malan melihat ke arah Ye Chen saat ini dan berkata, "Benar menantu yang baik, saya melihat mereka meninggalkan banyak kotak hadiah. Apa yang ada di dalamnya? Mengapa mereka tidak mengatakannya?" Ye Chen menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu apa yang ada di sana. Jika Anda ingin tahu, mengapa Anda tidak membukanya dan melihatnya?" Malan berkata dengan gembira, "Aku hanya ingin melihat apa itu. Kalau begitu, aku akan membongkar semuanya satu persatu." Xiao Churan sedikit gugup dan khawatir saat ini, dan berkata, "Ye Chen, mengapa mereka memberimu begitu banyak hadiah mahal? Barang-barang ini bersama-sama harus bernilai ratusan juta dolar. Itu terlalu banyak. Bagaimana bisa menerimanya?" Ye Chen tersenyum. "Saya memberi mereka bantuan dan mereka memberi kami hadiah. Itu semua antara Anda dan saya. Ada apa dengan itu?" Xiao Churan kembali berkata, "Lagi pula ini terlalu berharga. Kamu membeli mereka bacaan Feng Shui." Ye Chen mengangguk. "Hal ini selama Anda percaya padanya, Anda bersedia menghabiskan sejumlah uang. Dulu ada Master King Gong yang sangat kuat. Berapa banyak bintang besar dan taipan yang melayaninya sebagai tamu dan juga membuang uang mereka untuknya. Bukan karena mereka percaya bahwa King Gong
dapat mengubah nasib mereka? Xiao Churan menjawab, tapi bukankah Master King Gong itu pada akhirnya terungkap? Itu semua bohong. Ye Chen tersenyum, dia berbohong tapi aku tidak. Mengatakan itu, dia menambahkan, saya membaca Feng Shui untuk orang-orang ini, dan tanpa kecuali, orang-orang ini semua telah menerima manfaat besar. Jika tidak, menurut Anda, mengapa mereka terus begitu mempercayai saya? Tentu saja, saya hanya percaya ketika saya melihat efek. Xiao Churan bertanya lagi, lalu apa yang akan kamu berikan kembali ketika kamu mengatakan akan mengembalikannya? Ye Chen berkata, saya mengembalikan satu set jimat perdamaian kepada mereka masing-masing. Jimat damai? Xiao Churan bertanya dengan heran. Apakah itu jenis jimat yang harganya beberapa dolar per potong di kuil? Ye Chen mengangguk. Cukup banyak, tetapi perbedaannya adalah yang dijual oleh kuil adalah yang dibuka oleh para biarawan, dan yang saya buat adalah yang saya buka sendiri. Xiao Churan berkata dengan khawatir, kamu semua ini dapat diandalkan atau tidak? Aku selalu merasa sangat gelisah, takut kamu akan ditangkap suatu hari nanti. Ye Chen menghibur, istri, jangan khawatir, saya orang yang berbisnis, saya selalu bekerja dengan jujur dan adil. Saya sudah membaca Feng Shui cukup lama. Apakah Anda pernah melihat seseorang datang ke sini menyusahkanku? Xiao Churan ditanyai oleh Ye Chen secara tiba-tiba. Apa yang Ye Chen katakan benar. Untuk waktu yang begitu lama, ia tidak melewatkan menghasilkan uang dengan membaca Feng Shui dan telah membuat sebuah villa besar lebih dari 100 juta. Tetapi tidak ada klien yang datang untuk mengganggunya, terutama Wang Zhengang. Villa itu adalah hadiah dari Wang Zhengang, dan Wang Zhengang baru saja memberinya berlian merah muda yang berharga, yang membuktikan bahwa Ye Chen pasti benar-benar membantunya menjadi begitu setia. Bab 1976. Pada saat ini, Malan membuka mulutnya untuk menasehati. Oh Churan, kamu tidak tahu hal-hal tentang Feng Shui, jadi jangan menyulitkan Ye Chen. Mengatakan itu, Malan berkata dengan wajah yang sangat serius. Ibu tidak mengharapkanmu membantu Ye Chen dalam karirnya, tetapi ibu tidak akan pernah mengizinkanmu untuk menyeret kaki ke belakang Ye Chen seseorang. Masa depan keluarga kita bergantung pada orang lain, yaitu Ye Chen. Bu, Xiao Churan tiba-tiba dicekik oleh Malan dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia semacam melihat bahwa seluruh tubuh ibunya telah sepenuhnya jatuh ke tangan Ye Chen, dan tidak ada yang dia katakan bisa berguna. Jadi, dia menghela nafas tanpa daya. Hei, aku pergi ke kantor dulu. Malan berburu-buru berkata, Churan, mengapa kamu tidak menunggu ibu selesai membuka hadiah sebelum kamu pergi? Xiao Churan menggelengkan kepalanya. Aku sudah sangat terlambat. Semua orang masih menungguku untuk mengadakan pertemuan penutup. Malan berkata, tidak apa-apa, silakan saja. Jika ada yang bagus, ibu akan mengambil gambar dan mengirimmu. Xiao Churan dan berkata kepada Ye Chen dan Xiao Changkun, sayang, ayah, aku pergi dulu. Ye Chen mengangguk, berkendara lebih lambat di jalan dan perhatikan keselamatanmu. Xiao Churan menjawab, jangan khawatir, aku memperhatikan. Setelah Xiao Churan pergi, barulah Ye Chen kembali ke ruang tamu villa. Xiao Changkun dan Malan sudah memegang setumpuk kotak hadiah masing-masing dan membuka bungkusnya saat ini. Malan membuka kotak hadiah dan berseru dengan semangat, wah, ini tas channel edisi terbatas. Xiao Changkun di sisi lain mengeluarkan sebotol anggur Mau Tai dan melihatnya lebih dekat sebelum berkata dengan suara tercengang, ya Tuhan, ini adalah Mau Tai bintang 5 yang diproduksi pada tahun 58. Ada sangat sedikit mereka ada, dan sebuah botol muncul di pelelangan beberapa tahun yang lalu dan terjual hampir 299 juta. Apa? Malan bertanya dengan ngeri. Sebotol Mau Tai 299 juta? Gila kan? Xiao Changkun meninggalkan mulutnya. Lihatlah dirimu, kamu belum pernah melihat di dunia 29,9 juta.
Mautai membuatmu takut seperti ini. Biarkan aku memberitahumu, ada jenis Mautai lain yang hanya memiliki 10 botol di negara ini, yang disebut Handi Mautai, dan satu botol bernilai puluhan juta. Handi Mautai? Malan mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Ilalang yang digali dari tanah kering. Xiao Changkun berkata dengan hina, sungguh mengherankan kamu. Bahkan kuliah kamu adalah Kaisar Hanwu, bukan tanah yang gersang. Malan meludah, yuh, siapa yang kamu pandang rendah? Jelas, kata-katamu tidak jelas. Bagaimana mungkin aku masih tidak tahu tentang Kaisar Wu dan Han? Xiao Changkun segera membalas, kamu pasti tidak tahu siapa Kaisar Wu dari Han. Jika kamu bisa memberitahuku siapa nama Kaisar Wu hari ini, aku akan menganggapmu telah kuliah. Malan langsung terdiam. Dia benar-benar tidak bisa mengingat siapa Kaisar Han Wu. Xiao Changkun melihat wajahnya yang cemas dan mengejek. Apa? Tidak ingat? Apakah kuliahnya sia-sia? Malan berkata dengan marah, woi, mana semua? Malan berkata dengan marah, di mana semua omong kosong itu darimu? Aku bilang, Xiao Changkun, sebotol anggur yang kamu pegang itu bernilai 3 juta. Kamu tidak boleh meminumnya, simpan dengan baik untuk menjualnya nanti ketika nilainya meningkat. Xiao Changkun berkata dengan kesal, ini adalah hadiah dari seseorang untuk menantu saya, Ye Chen. Apakah giliran Anda untuk memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Menantu saya mengatakan meminumnya, menantu saya mengatakan menjualnya, menantu saya mengatakan hanya menghancurkannya dan mendengarkan suara. Dan Anda hanya bisa melakukan apa-apa selain menonton. Kamu, Ye Chen melihat keduanya bertengkar lagi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini, teleponnya tiba-tiba berdering dan yang menelpon adalah secara mengejutkan Gu Qiuyi. Jadi dia berkata kepada pasangan itu, ayah dan ibu, ada yang harus saya lakukan. Saya akan kembali ke kamar saya dulu. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu tanggapan mereka, dia langsung memasuki lift. Bab 1977. Ye Chen kembali ke kamarnya. Itulah sebabnya dia terhubung ke panggilan video Gu Qiuyi dan bertanya, halo Inan, kakak Ye Chen. Dalam video itu, Gu Qiuyi mengenakan gaun tidur rumah, melambaikan tangannya dengan penuh semangat ke arah Ye Chen. Dalam video tersebut, Gu Qiuyi tidak memiliki riasan dan rambut hitam panjangnya juga tergelai dengan santai di bahunya. Tanpa penampilan yang mengesankan dari seorang bintang papan atas, lebih seperti seorang gadis tetangga yang sangat cantik sehingga dia tidak bisa melihat. Pada saat ini, dia dengan senang hati bertanya dalam video, apa yang kamu sibukkan, saudara Ye Chen? Ye Chen tersenyum, ini tidak sibuk. Bukankah malam tahun baru ini segera? Siapkan saja beberapa barang malam tahun baru di rumah. Gu Qiuyi tersenyum bahagia. Hehehe, aku juga. Tahun ini kita akan kembali ke rumah lama kita di Houhai untuk tahun baru. Mengatakan itu, dia mengganti kamera dan memotret sekitarnya. Dan tentu saja, itu di halaman keluarga Gu. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Inan, segi 4 keluargamu sangat besar. Bukankah tampaknya sedikit kesepian bagi keluarga yang terdiri dari 3 orang untuk merayakan tahun baru? Tidak, Gu Qiuyi tersenyum. Tahun ini merayakan tahun baru bersama keluarga paman kedua dan ketiga. Total 3 keluarga besar cukup meriah. Ye Chen mengangguk. Mengingat paman kedua dan ketiganya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Inan, paman kedua dan ketigamu, bagaimana kabar mereka akhir-akhir ini? Tidak ada lagi kan masalah dengan keluargamu kan? Gu Qiuyi sibuk. Tidak keluarga paman kedua dan ketiga saya baik akhir-akhir ini. Berlari ke rumah 2 kali setiap 3 hari dan membawa tas dan tas berbagai hadiah bersama mereka setiap kali mereka pergi. Oh benar, mereka berdua juga yang menyarankan ayahku untuk kembali ke rumah lama untuk malam tahun baru tahun ini. Mengatakan bahwa keluarga tidak menghabiskan waktu lama bersama di panasnya tahun baru, jadi mereka ingin berkumpul, jadi ayahku setuju. Ye Chen tahu bahwa paman kedua Gu Qiuyi, Gu Yanzheng, paman ketiga Gu Yangang, dan putra-putra mereka
yang masih dalam kondisi tidak mampu untuk melahirkan anak dapat menebak tanpa berpikir bahwa mereka harus sangat jujur selama ini. Bagaimanapun, mereka masih berharap untuk menyenangkan keluarga Gu Yanzong dan kemudian mendapatkan pengampunan mereka sendiri. Sebelumnya, mereka telah menandatangani perjanjian dengan Gu Yanzong bahwa segala sesuatu di masa depan akan berada di bawah kekuasaan Gu Yanzong, kakak laki-laki. Jadi, dia tidak mungkin bagi mereka untuk membuat gelombang sekarang. Jadi, Ye Chen kemudian berkata dengan puas, "Itu bagus jika kedua pamanmu ini masih memiliki niat buruk, kamu harus memberitahuku pada kesempatan pertama." Gu Qiuyi menganggukkan kepala berturut-turut dan berkata, "Saudara Ye Chen, tunggu sebentar, saya akan pergi ke kamar orang tua saya. Mereka juga memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda." Ye Chen sibuk menginstruksikan, "Kamu memakai lebih banyak pakaian gaun ini sepertinya untuk musim panas. Jangan membeku." Gu Qiuyi tersenyum manis dan berkata, "Itu tidak akan membeku karena seluruh segi 4 diletakkan dengan pemanas di bawah lantai. Panasnya cukup, rumahnya sekitar 28 derajat. Ye Chen baru kemudian menenangkan pikirannya. Dalam pikirannya, Gu Qiuyi bukanlah tunangan dengan kontrak pernikahan dan perjanjian mak comblang orang tua, melainkan seorang adik perempuan yang telah mengandalkan sisinya sejak kecil. Oleh karena itu, Ye Chen juga sangat mengkhawatirkannya. Gu Qiuyi dalam video berlari sepanjang aula besar ke kamar Gu Yanzong dan Lin Wanqiu. Gu Yanzong sedang minum teh dan membaca di meja saat ini. Lin Wanqiu membakar dupa cendana yang bagus. Membawa pembakar dupa ke meja Gu Yanzong, melihat Gu Qiuyi bergegas masuk saat ini, sibuk menginstruksikan, "Inan, hati-hati, jangan jatuh." Gu Qiuyi berkata dengan penuh semangat, "Bu, aku sedang merekam video dengan saudara Ye Chen." Begitu Gu Yanzong mendengar kata Ye Chen, dia segera meletakkan buku yang dipegangnya dan bertanya dengan sepenuh semangat, "Kamu sedang merekam video dengan Chener? Cepat, biarkan aku berbicara dengannya." Gu Qiuyi dengan cepat meletakkan ponselnya di atas meja. Kamera dan layar menghadap Gu Yanzong. Gu Yanzong dalam suasana hati yang sangat baik saat ini, dan seluruh negara bagiannya juga sangat muda. Dan ketika dia melihat Ye Chen di video, dia langsung tersenyum dan berkata, "Chener, bagaimana kabarmu di Jinling akhir-akhir ini?" Bab 1978. Ye Chen tersenyum, mengingat paman semuanya baik-baik saja. "Bagaimana kabarmu dan Bibi Lin?" "Ya, kami baik-baik saja." Gu Yanzong mengangguk berulang kali saat Lin Wanqiu berdiri di sampingnya menatap Ye Chen di layar dan berkata sambil tersenyum, "Chener, kapan kamu akan kembali ke Yanjing selama beberapa hari? Paman Gumu sangat merindukanmu akhir-akhir ini. Pada dasarnya membicarakanmu beberapa kali sehari, menyebabkan telingaku menjadi kepompong." Ye Chen tersenyum, "Paman Gu, Bibi Lin, ketika saya selesai dengan masalah ini, saya akan meluangkan waktu untuk pergi ke Yanjing, untuk melihat kalian berdua." Gu Qiuyi yang berdiri di sisi lain, Gu Yanzong, sibuk bergumam tidak puas. "Apa maksudmu? Lihat mereka berdua. Bagaimana denganku? Bukankah aku harus melihatnya?" Ye Chen buru-buru tertawa. "Lihat, tentu saja itu adalah kesalahan lidahku. Aku akan kembali menemuimu dan pamanku dan Bibi Lin kapan-kapan. Puas dengan itu?" Gu Qiuyi mendengus bangga. "Itu lebih seperti itu." Pada saat itu, Gu Yanzong angkat bicara. "Ngomong-ngomong, Chener, aku dengan bibimu pergi ke Jinling." "Benar?" Ye Chen tersenyum sedikit. "Kamu sudah mendengar semuanya, Paman Gu." Gu Yanzong tertawa dan berkata, "Kakekmu menelponku pagi ini dan memberitahuku tentang masalah antara kamu dan bibimu." Ye Chen bertanya dengan heran, "Dia tahu aku bertemu denganmu?" Gu Yanzong menggelengkan kepalanya. "Dia belum tahu, jadi dia juga mengira aku belum menerima pesanmu. Jadi dia memberitahuku tentangmu." Ye Chen bingung dan bertanya, "Mengapa dia memberitahumu hal-hal ini?" Gu Yanzong tersenyum. "Saya pikir dia terutama bermaksud memberitahu saya berita Anda." Dan kemudian bertanya, "Apakah saya masih bersedia memenuhi janji yang saya buat kepada ayahmu saat itu untuk membiarkan Anda dan Inan menikah?" Ye Chen tidak malu di dalam hatinya. Tampaknya kakek mungkin masih ingin kembali ke keluarga Ye dan kemudian membiarkannya menikahi Gu Qiuyi.
Pada saat ini, Gu Yanzong juga melihat rasa malu Ye Chen dan buru-buru berkata, "Chener, jangan merasa tertekan tentang masalah ini. Saya baru saja memberitahu kakek Anda bahwa saya bersedia memenuhi janji saya, tetapi saya juga mengatakan bahwa saya harus menghormati keinginan anak-anak dalam hal ini." Mengatakan itu, Gu Yanzong menambahkan, "Chener, kamu harus mengikuti langkahmu sendiri, karena aku mengatakan bahwa keluarga kami akan menunggumu selama 3 tahun. Ye Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya dan berbicara, "Paman Gu, terima kasih atas pengertianmu." Gu Yanzong melambaikan tangannya dan berkata, "Nyawa Paman Gu diselamatkan olehmu. Kamu dan aku tidak perlu bersikap sopan." Kemudian Gu Yanzong berkata, "Oh benar, kakekmu juga memintaku untuk menasihatimu. Kamu dan bibimu adalah keluarga. Jangan terlalu marah dan jangan menyakiti harmoni." Ye Chen berkata, "Paman Gu, bibiku adalah orang yang terlalu mendominasi dan kakekku tidak memberinya pengekangan yang diperlukan ketika dia tiba di Jinling. Dia memanggilku dan menyuruhku berkeliling dan juga menemukan ibu mertuaku untuk menarik sesuatu. Itu benar-benar sedikit sombong di atas." Gu Yanzong menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bibimu ada di Yanjing dan dikenal sulit untuk dihadapi, tetapi aku tidak menyangka bahwa pergi ke Jinling akan membuatmu menyembuhkannya." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Jika dia tidak terlalu berlebihan, aku tidak ingin melihatnya secara umum." Gu Yanzong tersenyum sedikit dan berkata, "Kakekmu juga ingin aku memujukmu untuk kembali ke keluarga Ye jika kamu punya waktu. Setelah festival musim semi tahun ini, dan kemudian setelah festival Lentera hampir bulan Maret, dia menginginkanmu untuk pergi ke festival Qingming dan menghadiri upacara leluhur keluarga Ye di Gunung Yeling bersamanya." Ye Chen terkejut dan bertanya, "Mengatur upacara leluhur?" "Benar," Gu Yanzong berkata. "Keluarga Ye Anda awalnya mengadakan upacara leluhur setiap 12 tahun sekali, yang kebetulan tahun ini. Dan Gunung Yeling telah dikembangkan selama lebih dari 3 tahun, dan itu baru saja selesai musim semi lalu, dan keluarga Ye hanya memindahkan kuburan leluhur ke mereka ke sana pada musim gugur. Jadi festival Qingming tahun ini juga merupakan festival Qingming pertama di mana kuburan leluhur keluarga Ye dipindahkan ke Gunung Yeling. Itu sebabnya kakekmu ingin mengadakan upacara leluhur besar, ketika tidak hanya nama keluargamu Ye, tetapi juga puluhan cabang Ye di seluruh negeri akan berpartisipasi. Kamu adalah putra dan cucu pertama dari keluarga Ye. Dia menginginkanmu untuk berada di sana dan kebetulan juga memberikan penghormatan formal kepada orang tuamu." Bab 1979. Pengorbanan leluhur keluarga Ye adalah acara keluarga termegah dari seluruh keluarga Ye. Semua keluarga besar sangat mementingkan pemujaan leluhur, terutama keluarga besar dengan sejarah panjang seperti keluarga Ye. Dengan sejarah yang dalam dan banyak cabang keluarga, sangat mementingkan upacara pemujaan leluhur. Sebenarnya, banyak keluarga kaya yang ingin mengadakan upacara leluhur yang agung, tetapi upacara yang sebenarnya tidak akan pernah bisa diadakan oleh keluarga biasa manapun. Beberapa keluarga kaya tidak mampu mengadakan ritual leluhur bahkan jika mereka mau. Alasannya adalah bahwa orang-orang ini mungkin hanya memiliki 3 atau 4 generasi terakhir leluhur yang dimakamkan di kuburan leluhur mereka, dan jika menyangkut identitas mereka, beberapa generasi berikutnya mungkin semua adalah petani. Jadi tidak ada cerita yang bisa diturunkan kepada keturunan mereka. Meskipun kelas tani juga layak dihormati, dalam masyarakat kelas atas ini, leluhur tanpa latar belakang identitas yang cukup kuat benar-benar sedikit tidak berguna, terutama di masyarakat kelas atas Yanjing. Selain uang dan kekuasaan, yang diperbandingkan adalah latar belakang keluarga dan warisan. Yanjing memiliki beberapa warisan yang ada di bendera selama periode Manchu. Nenek moyang keluarga ini semuanya adalah bangsawan di bendera selama dinasti Qing, dan dikatakan bahwa itu adalah Ahgong atau GG yang mana, dan bahkan ada anggota kelas 1 pengadilan saat itu. Keluarga seperti itu memiliki latar belakang yang kuat, dan ketika upacara leluhur diadakan, 2 atau 3 perbuatan leluhur dibacakan, dan itu akan segera memberi orang perasaan bullish.
Nenek moyang keluarga Y juga penjabat pengadilan kekaisaran saat itu. Keluarga biasa yang memiliki sarjana dari nenek moyang mereka akan benci untuk membangun kuil leluhur untuk leluhur sarjana. Tetapi keluarga Y yang nenek moyangnya telah menghasilkan ratusan jinsi, 10 sarjana Yuan, dan 31 triple A termasuk sarjana Yuan, dalam hampir 300 tahun sejarah dinasti Qing adalah total 112 ujian untuk ujian kekaisaran. Dalam hampir 3 tahun ini, hanya total lebih dari 20.000 jinsi dan 114 sarjana Yuan telah diproduksi. Keluarga Y sendiri menyumbang hampir 1/10 dari itu, yang merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Itu karena leluhur telah menghasilkan sejumlah besar orang berbakat sehingga keluarga Y dapat terus ada selama ratusan tahun dan selalu cukup kuat. Bahkan di era perang dan kekacauan setidaknya itu adalah bangsawan. Keluarga Y telah menyebarkan cabang dan daunnya selama bertahun-tahun, dan setidaknya ada puluhan ribu keturunan keluarga Y di seluruh dunia. Dan sebagian besar dari mereka telah pergi ke luar negeri. Nenek moyang mereka kembali beberapa ratus tahun adalah nenek moyang keluarga Y. Hanya saja, zaman kuno berbicara tentang putra sulung yang mewarisi mantel, dan putra sulung dan selir lainnya harus dipisahkan, sehingga semakin banyak keluarga Y telah diredukasi menjadi keluarga samping, meninggalkan garis anak sulung sebagai keluarga patriark sejati. Sama seperti ayah Ye Chen, memiliki 3 saudara laki-laki. Jika menurut aturan kuno, setelah kematian kakek Ye Chen, ketiga keluarga Y harus dipisahkan. Pada saat itu, putra sulung Ye Changkong yang akan mewarisi sebagian besar bisnis keluarga serta rumah besar. Putra kedua dan ketiga sebaliknya harus meninggalkan kediaman keluarga Y yang asli bersama anggota keluarga mereka sendiri setelah 3 tahun bergabung untuk ayah mereka dan memulai keluarga mereka sendiri. Dengan cara ini, keluarga putra kedua dan ketiga juga menjadi keluarga anggunan keluarga Y. Pada saat ini, kedua keluarga anggunan ini masih relatif dekat dengan keluarga patriark, karena putra kedua dan ketiga yang tertua masih bersaudara dalam satu keluarga. Tetapi ketika datang ke generasi Ye Chen, orang yang mewarisi jubah keluarga yang berdaulat adalah sepupu Ye Chen. Jadi hubungan antara dua keluarga anggunan dan keluarga yang berdaulat adalah generasi lain yang lebih jauh. Pada saat mereka mencapai generasi ketiga dan keempat, kedua keluarga sampingan ini sendiri telah melahirkan beberapa keluarga sampingan yang lebih baik, sehingga mereka bahkan lebih jauh dari keluarga berdaulat. Jika itu berlangsung selama 5 atau 6 generasi, rentangnya mungkin lebih dari 100 tahun. Pada saat itu, orang mungkin belum mengenal satu sama lain, dan hanya dalam silsilah mereka dapat menemukan nama anak dan cucu dari keluarga anggunan lainnya. Bab 1980. Oleh karena itu, sebagai keluarga patriark, perlu menggunakan upacara leluhur untuk mengumpulkan orang-orang dari keluarga tetangga sekali. Setelah saling mengenal dengan baik dan memuja leluhur bersama, mereka kemudian akan memperkuat ikatan di antara garis keturunan mereka. Ini juga merupakan cara yang diperlukan bagi keluarga besar untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, keluarga Y tidak hanya akan mengadakan upacara leluhur setiap 12 tahun, tetapi juga akan merevisi seluruh silsilah keluarga Y pada upacara leluhur. Antara 12 tahun ini dan 12 tahun sebelumnya, setiap keluarga akan memiliki anak laki-laki baru lahir, serta generasi yang lebih tua meninggal, dan juga akan ada orang dewasa muda yang menikahi istri. Oleh karena itu, setiap 12 tahun, banyak cabang sampingan keluarga Y harus melapor perubahan demografis keluarga mereka selama 12 tahun kepada keluarga berdaulat. Pada saat itu, keluarga patriark kemudian akan memilih seseorang lelaki tua yang sangat dihormati untuk secara pribadi memperbarui silsilah keluarga dan menuliskan nama, perbuatan, dan lain-lain dari orang-orang ini satu persatu di dalamnya. Silsilah keluarga Y yang ada mencatat nama-nama jutaan keturunan keluarga Y serta nama-nama jutaan pasangan mereka, seperti putra keluarga Y, si Anu, yang menikahi putri si Anu, begitu
atau putri keluarga Ye yang menikah dengan putra si Anu. Setiap revisi silsilah juga sangat agung. Salinan ibu silsilah disimpan dalam suhu dan kelembapan yang konstan dan hanya diundang oleh keturunan keluarga Ye. Setiap kali leluhur disembah, setelah ritual, para empu harus segera diundang kembali dengan hormat. Setelah itu, silsilah baru diperbarui. Setelah silsilah baru diperbaharui, silsilah baru juga harus diundang kembali secara seremonial untuk disimpan bersama dengan banyak materi dari sebelumnya. Semua anggota keluarga Ye menganggap silsilah sebagai objek suci keluarga, sakral dan tidak dapat diganggu gugat. Keluarga Suzerain adalah satu-satunya keluarga yang memiliki hak untuk menjaga silsilah, sehingga setiap kali keluarga Anggunan datang untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka, selain bersujud pada silsilah, mereka juga akan mengembangkan rasa memiliki alami terhadap keluarga Suzerain. Ini seperti kaisar kuno dan para menterinya, di mana ritual upacara dan aturan serta tradisi yang membosankan digunakan untuk memperkuat di benak para menteri gagasan kesetiaan kepada kaisar. Ini juga merupakan sumber utama ketergantungan bagi keluarga berdaulat untuk membuat keluarga sampingan tunduk. Namun, Ye Chen tidak ingat lagi upacara pengorbanan leluhur keluarga Ye. Upacara pengorbanan leluhur terakhir adalah 12 tahun yang lalu, ketika dia masih di lembaga kesejahteraan Jinling. Upacara agung pengorbanan leluhur terakhir adalah 24 tahun yang lalu, ketika dia terlalu muda untuk mengingat apapun tentangnya. Namun meskipun dia tidak dapat lagi menemukan ingatan tentang upacara pengorbanan leluhur 24 tahun yang lalu, dia masih sangat jelas tentang upacara pengorbanan leluhur keluarga Ye, mengetahui bahwa itu adalah upacara yang sangat agung bagi keluarga Ye, dan itu juga upacara termegah bagi leluhur dan orang tua. Oleh karena itu, Ye Chen tidak bisa membantu, tetapi memiliki beberapa antisipasi di dalam hatinya. Bukannya dia berharap untuk memberi penghormatan kepada leluhur keluarga Ye itu, dia hanya berharap bisa memberi penghormatan kepada orang tuanya sendiri dengan cara yang dapat dibenarkan, agung dan agung. Terakhir kali dia mengikuti Gu Yanzong untuk memberi penghormatan kepada orang tuanya, dia harus menyamar sebagai sopir Gu Yanzong, dan ada penyesalan di hatinya karena dia tidak bisa berjalan ke kuburan orang tuanya dan bersujud kepada mereka sebagai identitas sejatinya dengan cara yang agung dan benar. Karena itu, dia berkata kepada Gu Yanzong, "Paman Gu, tolong sampaikan kepada kakekku bahwa aku akan pergi ke upacara leluhur Festival Qingming."